Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 18 Juli 2025, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 6. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Songono doha tani Jahoba, Raja ni Israel, dohot si palua ibana, Jahoba Sebaot. Au do parjolo, jala ahu do parpudi, jala dang adong debata, dukon ni ahu. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, kehidupan gersang dan kering, pergumulan hidup yang sangat mungkin menghampiri hidup kita bisa saja membuat kita kehilangan pegangan hidup sampai kepada munculnya keraguan-raguan akan kemahakuasaan Tuhan. Tidak sedikit orang yang merasa seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan dirinya. Seperti syair lagu Ebit Giade, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga akan dosa-dosa. Umat Israel di pembuangan Babel mengalami perasaan yang demikian oleh karena beratnya kehidupan. Sampai-sampai mereka akhirnya meninggalkan Tuhan dan jatuh kepada penyembahan berhala dengan membuat patung-patung tuangan emas yang dijadikan sebagai ilah untuk disembah. Mereka benar-benar sudah masuk kepada krisis iman. Tetapi dalam keadaan itulah Tuhan menyapa mereka lewat Nabi Musa. Tuhan berfirman, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Itu dicatat dalam pasal 44 ayat 3. Dan janji itu dikuatkan dengan pernyataan bahwa Tuhan semesta alam, dialah yang terdahulu dan yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadanya. Ada sebuah harapan yang membuka hati dan iman mereka supaya tetap meyakini kuasa Allah yang akan menuntun mereka keluar dari penderitaan. Sahabatku semuanya, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Sekalipun mungkin kita merasa bahwa hidup ini dengan berbagai pergumulannya, sekalipun kita merasa bahwa hidup ini dengan berbagai pergumulannya terlalu perih dan pahit, kita diyakinkan dengan firman Tuhan hari ini bahwa sejarah bumi, sejarah perjalanan hidup manusia diawali dan diakhiri di dalam kuasa Tuhan. Dengan demikian, setiap waktu yang kita lalui, baik dalam suka dan duka, Tuhan hadir ada di sana. Sebutan Tuhan sebagai Raja dalam nas ini menegaskan kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Dia adalah penguasa tertinggi yang memiliki otoritas mutlak atas hidup kita, atas sejarah, dan atas seluruh ciptaan. Sebutan sebagai penebus itu menyoroti kasih dan kesetiaan Allah kepada umatnya. Dia adalah pribadi yang membebaskan, yang menyelamatkan, dan menebus kita dari dosa dan dari belenggu maut. Sama seperti dia menebus Israel dari perbudakan Mesir, dia juga menebus kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Maka layak kita renungkan, apakah kita menghargai dan hidup dalam kebebasan yang sudah diberikannya. Dia adalah Tuhan semesta alam yang meyakinkan kita bahwa jangkauan kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Dia adalah Tuhan atas seluruh alam semesta, bukan hanya Israel. Itu berarti tidak ada tempat atau situasi di mana kuasanya tidak mencapai. Dalam segala pergumulan dan kesusahan kita, Dia tetap berdaulat. Sebagai Raja, Dia adalah satu-satunya alamat penghormatan, ketaatan, dan kesetiaan kita sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.